Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua. Ini baru dua ini. Berapa tadi? 10. Berapa menit sudah? Enggak apa-apa, agak lama Pak ya. Ini hari-hari terakhir kita di bulan Ramadan. Ini kelihatannya pada mudik enggak nih? Mudik enggak Pak? Ibu? Enggak, saya enggak mudik biar dapat pahala Lailatul Qadar. Memang gitu ya. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita semua dapat pahala Lailatul Qadar, baik yang mudik ataupun yang tidak mudik. Tapi ada syaratnya Bapak Ibu. Kalau kita ingin keutamaan Lailatul Qadar, yang mudik, yang sudah di kampung halaman, isi malam-malamnya dengan ibadah, isi 10 malam terakhir dengan ibadah. Maka kalau tiap malam diisi, maka insya Allah salah satu malamnya akan bertepatan dengan Lailatul Qadar, dapat pahala Lailatul Qadar, lebih baik 1000 bulan pahalanya ibadahnya. Itu yang mudik. Yang enggak mudik sama ini bapak-bapak yang enggak mudik nih, kalau pengen dapat Lailatul Qadar, maka isi malam-malam kita dengan ibadah, isi 10 hari yang terakhir ini malamnya dengan ibadah, dengan sholat, baca Quran, berdoa. Kalau diisi seperti itu, biar enggak mudik sampean, insya Allah dapat pahala Lailatul Qadar salah satu malamnya. Yang penting diisi. Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Syaratnya kalau ingin dapat Lailatul Qadar, malamnya harus beribadah Bapak Ibu. Biar pian enggak mudik. Tapi kalau kerjaannya cuma bobo aja malam, bobo, beliuran, ngorok, ya zong juga, nggak dapat apa-apa. Nggak mudik tapi cuma tidur aja malam, ngorok aja malam, ngiler aja malam, ya cuma dapat iler aja, itu kosong. Tapi kalau diisi dengan ibadah, insya Allah yang mudik pun berkesempatan dapat Lailatul Qadar, yang tidak mudik pun insya Allah berkesempatan dapat pahala Lailatul Qadar dengan sebab ibadahnya. Ini kemana ini melantur ini? Jadi Lailatul Qadar ini nomor berapa tadi nih teman setan kita nih? Yang kedua sekarang. Yang kedua, udah saya sampaikan 2 aja dah. Yang kedua, ghaniyun mutakabbir, orang sugih yang sombong. Ada yang sugih di sini? Yang sugih-sugih? Sugih-sugih jarang biasanya ke masjid. Sibuk, apalagi di akhir-akhir Ramadan. Bisnisnya lagi melonjak. Orang sugih sombong ini berpotensi menjadi temannya iblis, menjadi kawannya iblis. Kenapa? Sebab orang sugih ini kemungkinan untuk sombong itu lebih besar, lebih mudah, lebih besar kemungkinan untuk sombong. Kenapa? Karena banyak yang bisa disombongkannya. Bisa menyombongkan mobilnya, bisa menyombongkan hartanya yang banyak. Tapi kalau yang susah-susah ini jarang sombong. Apanya yang disombongin? Udah susah mau sombong lagi. Tapi kalau ada yang seperti itu, ini banget namanya ini. Udah susah, miskin, kere, sombong lagi, belagu. Ini sudah jadi teman setan sudah ini, teman iblis ini. Arti sombong itu batrul haq wa ghamtun nas. Orang sombong yang menolak adalah yang menolak kebenaran, yang menghinakan orang lain, sesama manusia.
itu sombong namanya. Orang kaya yang semacam ini diajak untuk kebenaran nggak mau, dinasehati kepada kebenaran nggak mau, bahkan dia merendahkan orang lain yang miskin-miskin, direndahkannya, dihinakannya orang-orang lain. Maka orang kaya seperti ini adalah calon-calon temannya setan. Mudah-mudahan yang kaya-kaya di sini semuanya bersifat pemurah, murah hatinya, dermawan, murah tangannya. Maka ini akan menjadi musuh iblis nanti. Ini yang kedua, orang sugih yang sombong ini akan menjadi temannya setan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ketiga, tajirun khain adalah pedagang yang khianat, pedagang yang curang, pengusaha yang curang. Ini semua yang berbuat curang, pedagangnya, pengusahanya, pebisnisnya, maka ini calon teman-temannya iblis, teman-temannya setan. Makanya dalam Al-Quran ada satu surah yang menjelaskan khusus orang-orang yang curang. Wailul lil mutaffifin, celaka orang-orang yang curang ini, yang khianat. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau mereka menimbang, minta ditimbangkan kepada orang lain, mereka minta disempurnakan, mereka minta pas, jangan kurang. Kalau dia beli sesuatu kepada orang lain, timbangannya nggak boleh kurang, harus pas, harus lebih kalau perlu. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau menimbang untuk orang lain, mengukur untuk orang lain, justru dia mengurangi timbangannya, mengurangi takarannya. Ini orang curang namanya. Maka ini sangat berbahaya. Kalau yang tiga macam ini, yang sudah tiga tadi, ini ada terjadi di negara kita, di tengah masyarakat kita, maka ini alamat susah kita hidup. Punya pemimpin, penguasa zalim, alamat susah. Banyak yang kaya tapi semuanya sombong, semuanya pelit, susah juga kita. Banyak pedagang, banyak pengusaha tapi semuanya khianat. Pedagang, pengusaha ini bisa bikin goncang negara, bisa bikin goncang masyarakat kalau khianat. Buktikan aja. Kalau para pedagang gas ini, gas LPG misalnya, mereka timbun aja enggak keluarin itu gas selama setengah bulan, gimana kita? Goncang enggak? Goncang rumah tangga kita, goncang dapur kita, goncang kompor gas kita ini. Enggak ada gas lagi, ditimbun semuanya oleh pengusaha tadi, enggak dikeluarkannya selama 1 bulan misalnya, udah semuanya goncang, kacau semua kehidupan ekonomi kita. Makanya pengusaha, pedagang yang jujur ini merupakan salah satu musuh iblis. Tapi kalau curang, tapi kalau mengurangi timbangan dan khianat, maka ini menjadi teman-teman iblis. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kira-kira ini saja yang ulun sampaikan karena sudah lebih 7 menit, mungkin 2 kali 7 menit ini. Mudah-mudahan yang ulun sampaikan ini meskipun singkat bisa dipahami dan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan amal ibadah puasa kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala kekurangan yang ada pada ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Semua yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Salah khilaf adalah kekhilafan saya pribadi, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.